Bagaimana su'ul adab kepada diri sendiri? Wa imma ma'a nafsihi, adapun su'ul adab atau tidak beradab atau jelek adabnya terjadi dalam hubungannya dengan diri sendiri, ka'ayyata atau syahawatihi al-mubahah, seperti ketika ia mengejar syahwat yang dimubahkan atau diizinkan, wala yanhadu ila ma yuqarribuha min maulaha, tetapi tidak bergerak menuju hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dawuh ngeten niku. Mus'ab bin Umair meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man da'a bidu'a Yunus ustujibalahu." Siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, maka akan dikabulkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oleh karenanya, nek purun mulai satu suro niku diwirid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, ini sebagai kesimpulan umum Bapak Ibu tentang hikmah yang ke-76 ini, bahwa hikmah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga adab atau sopan santun dalam hubungannya dengan Allah, dengan guru, dengan sesama manusia, dan juga adab terhadap diri sendiri. Kebodohan dan ketidaktaatan dapat menyebabkan pemutusan bantuan atau pertolongan Allah atau disebut imdad. Hijab menyebabkan hijab atau tertutup. Tertutup niku nggih atine tertutup karat dan jauh dari Allah. Oleh karena itu seorang murid harus selalu waspada. Seorang yang berjalan menuju Allah harus selalu waspada terhadap tindakan-tindakan yang dianggap tidak sopan, baik secara lahir maupun batin, agar tidak terjebak dalam kesalahan spiritual yang sulit diperbaiki. Astagfirullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai hadis yang terangkum dalam kitab Al-Hikam. Oke, monggo kita berdoa kembali dengan doa niki bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita masih melanjutkan hikmah yang ke-76. Jadi hikmah yang 76 kemarin secara ringkas bahwasanya seseorang murid atau orang-orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa taala kadangkala itu melakukan su'ul adab. Su'ul adab itu bisa terjadi kepada atau dalam hubungannya kepada Allah atau kepada sesama manusia ataupun kepada guru. Nah, kalau kepada orang tua itu termasuk kepada sesama manusia. Nah, ada orang-orang yang telah melakukan su'ul adab, murid itu su'ul adab tapi mboten kroso. Mengapa tidak terasa? Karena merasa tidak ada peringatan. Padahal seseorang dalam menjalankan taqarrub ilallah atau menuju Allah tidak bisa maju lagi, itu sudah merupakan hukuman. Nah, berikutnya menjelaskan tentang su'ul adab kepada diri sendiri.
Bagaimana su'ul adab kepada diri sendiri? Wa imma ma'a nafsihi, adapun su'ul adab atau tidak beradab atau jelek adabnya terjadi dalam hubungannya dengan diri sendiri, ka'ayyata atau syahawatihi al-mubahah, seperti ketika ia mengejar syahwat yang dimubahkan atau diizinkan, wala yanhadu ila ma yuqarribuha min maulaha, tetapi tidak bergerak menuju hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Bapak Ibu, makan enak, minum enak, itu kan boleh, mubah. Tetapi kalau makan enak, minum enak berlebih-lebihan, maka itu akan jadinya su'ul adab. Makan enak, kemudian kasurnya enak, membuat lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, tidurnya, kasurnya enak, selimutnya enak, sampai lupa bahwasannya punya tugas untuk sholat malam, punya tugas untuk sholat subuh. Nah, sholat subuh malah nggak boleh, bukan su'ul adab lagi kalau itu. Nah, su'ul adab itu diperbolehkan tapi berlebih-lebihan, yang itu kemudian menyebabkan rendet atau menyebabkan terhambatnya perjalanan menuju Allah. Kalau dicontohkan seperti ini, syahwat yang diizinkan tetapi tidak bergerak menuju hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, kuliner yang berlebihan. Tapi itu berbeda kalau saat seseorang kulinernya itu dipakai untuk mencari rezeki. Mencari rezekinya itu wajib. Nah, saat seseorang itu berkreasi dengan kulinernya untuk kemudian agar dapat pemasukan, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan dan mungkin bisa jadi wajib. Karena orang sekarang kalau kuliner niku onde-onde mawon nek mboten apik mboten laku. Kan ngoten niku. Nah, sebetulnya boleh tapi dengan tujuan untuk mencari rezeki. Tapi kalau kuliner yang berlebihan yang kemudian itu menyebabkan seseorang itu terkurangi waktunya untuk beribadah kepada Allah, lah itu maka yang tidak boleh. Yang kedua, pakaian yang berlebihan. Pakaian yang berlebihan itu menutup aurat itu sudah cukup. Dan kemudian berhias sepantasnya sesuai dengan keadaan di mana kita hidup saat ini. Jangan kemudian wong gampangnya nyebut nggih, wong ke masjid kok seperti arep dadi manten, kan mboten pas. Kan mboten. Kemarin sini ikut lomba takbiran ya. Itu sampai ke Berbasana, rekamannya sampai ke saya. Oh ini belum pun. Ya enggak apa-apa pakaian seperti itu, wong memang buat lomba, buat syiar. Nah, tapi syiarnya ini yang harus diperkuat agar kita tidak terjebak, terperosok pada hal-hal yang itu kemudian dilarang. Pakaian yang berlebihan, kuliner yang berlebihan, selain itu menyebabkan terkurangi waktu atau konsentrasi untuk menghadapkan diri kita kepada Allah, juga bisa terjerumus pada kesombongan. Lebih sidik mawon bisa jadi sombong. Rumah yang berlebihan, anake loro, anake telu, omahe 1000 meter. Ini kan berlebihan nggih. Kecuali kalau memang 1000 meter itu kemungkinannya adalah dia sering mengadakan acara untuk ngaji, untuk kumpul-kumpul warga, nah itu mungkin bisa. Intinya adalah berlebihan dan tidak itu antara satu orang dengan orang yang lain berbeda, karena kebutuhan orang berbeda. Contoh, Pak Lurah, itu kalau rumahnya besar, bangun, pantas. Halamannya besar karena sering rapat warga, bapaknya begitu.
kendaraan yang berlebihan. Nggih. Lalu hobi yang berlebihan, mancing dino-dino, besok sampai sore. Kalau ibu-ibu hobi ini apa nggih biasanya? Nggih. Nggih, mboten kantuk berlebih-lebihan, intinya seperti itu lah. Berlebih-lebihan tadi saya ulang lagi itu adalah kalau mengurangi waktu kita untuk beribadah kepada Allah maupun melalaikan kita. Contoh melalaikan kita itu apa? Kita itu bisa berzikir kepada Allah, ingat Allah dengan baik, tapi saat kemudian hobi itu kita tekuni, kemudian membuat lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bekerja yang berlebihan buatan boleh. Berlebihan, apa-apa yang namanya berlebihan itu tidak boleh. Penampilan yang berlebihan juga tidak boleh. Penampilan berlebihan itu kalau saya membayangkan nuwun sewu. Jadi kalau jalan itu seperti jalannya orang pameran baju itu apa namanya? Fashion show. Wah, padahal bukan fashion show kok jalannya kayak gitu kan, itu namanya berlebih-lebihan. Nah, niki dalilnya diantaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lawang orang disukai sama temennya aja bingung, tidak disukai sama anaknya atau tidak disukai sama orang tuanya aja bingung kok. Tapi kalau gak disukai Gusti Allah kok gak bingung. Nah, itu karena belum merasakan pentingnya atau vitalnya, prioritasnya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengapa kalau tidak disenangi orang itu kemudian merasa resah gelisah? Karena orang yang tidak menyukai kita, kita anggap itu berperan pada kehidupan kita. Entah perannya itu adalah masalah pekerjaan, perannya itu masalah menenangkan emosi kita gitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melebihi itu semua. Kalau kita merasakan peran vitalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk peran vitalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Allah kan yang menghidupkan dan mematikan kita. Yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Peran Allah itu lebih vital daripada peran orang yang umpamanya ngasih kita kenyamanan, ngasih kita pekerjaan. Nah, kalau peran Allah itu kita pahami, maka kalau kita nggak disenangi oleh Allah, maka kita akan susah, resah, dan gelisah. Niki pendapatnya ulama, makan yang berlebihan itu seperti apa? Qaulu fauqas sibai ay al-muta'arofi lal matlu bisyar'an wa huwa aklu nahwi sulusil batni. Perkataannya di atas kenyang. Kenyang itu cukup. Kalau di atas kenyang berarti berlebihan. Maksudnya adalah menurut kenyang, maksudnya adalah kenyang menurut kebiasaan umum. Jadi orang kenyang kebiasaan umum niku nggih pun kenyang ngoten. Kan kita sendiri kan terasa Bapak Ibu kalau merasa oh iki kewareken niku kan terasa nggih. Sampai ambekan niku mawon, bernafas mawon sulit. Nah, niku biasanya kekenyangan. Nah, itu mungkin kemarin-kemarin bisa terjadi. Banyak daging tuh Bapak Ibu. Nggih banyak wong sampai tenggen kula barang kok. Nek mboten banyak kan mboten sampai ngen kula. Nggih matur nuwun. Lah, kemudian karena mungkin banyak daging akhirnya berlebih-lebihan. Biasanya kalau nyate biasa itu 10 tusuk cukup, karena ini banyak daging.
50 tusuk dintekke dhewe umpamane ngoten. Lah itu berlebih-lebihan hal seperti itu. Pun entek pinten tusuk, Mas? Nggih. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin nggih. Nah, kalau yang betul-betul kita itu mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan itu disisakan sepertiga untuk nafas. Jadi sepertiga perut kita itu untuk makanan, sepertiga perut kita itu untuk minum, sepertiga perut kita itu untuk nafas. Tapi biasanya GE niku sing betul-betul kalau kita ingin meniru Rasulullah. Jadi seringkali seseorang yang su'ul adab termasuk kepada dirinya sendiri itu tidak terasa kalau sedang dihukum oleh Allah. Niki fatu akhir la uqubatu anhu, karena hukumannya atasnya ditunda. Bi Allah yu'aqaba fi dhahirihi bil balaya wal asqami, yakni ia tidak dihukum secara lahiriah dengan bencana dan penyakit, wala fi batinihi bihasabi zakmihi, dan tidak pula secara batiniah menurut anggapannya. Jadi dia beranggapan su'ul adabnya yang seperti itu tadi, berlebihan tadi itu ternyata tidak dihukum oleh Allah baik secara lahir maupun batin. Secara lahir dia ternyata tidak sakit, secara batin dia juga biasa saja, tidak kemudian terjadi kemerungsung. Nah, ini kemudian kita diingatkan fayaqulu laukana hadza su'u adabin lakoto al imdad. Nah, karena dia merasa tidak dihukum, lalu dia ini batin berkata seperti ini. Jika ini adalah perilaku tidak sopan atau tidak beradab atau su'ul adab, tentu Allah akan memutus bantuan. Al-warida alayya min hadratil haq, yang datang kepadaku dari hadratillah. Wa aujabal ib'ada, dan menjauhkanku aib bukti anhu bi adami huduri ma'ahu, yaitu menjauhkanku dari, yaitu menjauhiku dari kehadirannya, artinya jauh dari Allah. Wa hadza lazimun lima qablahu, hal ini adalah konsekuensi dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, apa yang disebutkan sebelumnya niki kemarin kita bahas. Ia tidak menyadari karena mungkin bentuknya hanya berupa tidak ditambahnya pertolongan. Contoh, kalau seseorang itu tujuannya mendekatkan diri pada Allah, kalau ada kemajuan berarti tambah dekat nih Bapak Ibu kepada Allah. Pak, dekat dengan Allah niku pripun nih? Gampilane ngeten mau. Kalau seseorang itu tambah dekat kepada Allah, kalau sholat niku tambah khusyuk betul. Tambah khusyuk. Kok sholatnya enggak tambah khusyuk, berarti ada kecenderungan dia berhenti di situ, tidak ada kemajuan. Mengapa tidak ada kemajuan? Karena su'ul adab. Ini halus nih Bapak Ibu. Perasaan kok enak-enak wae ya wis khusyuk, tapi kok enggak ada kemajuan. Nah, contohnya adalah kalau sholat khusyuknya dari dulu itu ya mung umpamane pas rukuk sama sujud. Di luar itu ndak. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Niku kalau orang yang sudah khusyuk niku pun dekat kadang-kadang Bu. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bisa jawab di hati ini, nggih ya Allah. Panjenengan memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Niku boten ngenteni ihdinas siratal mustaqim pun dredeg, bahkan kadang nangis. Jadi sholat niku orang-orang seperti ini biasanya kalau sholat niku terutama kalau yang bukan wajib mboten jamaah jarang diketok-ketok akan ngoten nggih. Kayak jenengan toh nek khusyuk jarang diketok akan toh. Khusyuknya disimpan sendiri di rumah kan ngoten, di salat sunnah. Nangis ngoten niku. Nangis itu bukan hanya karena takut.
Seseorang nangis pada waktu sholat itu bisa karena merasakan betapa banyaknya nikmat Allah. Padahal aku itu mung kawula ya kaya ngene, tapi kok nikmatnya Allah banyak sekali. Kasih sayangnya Allah kepadaku kok banyak sekali. Padahal aku yo ibadahku yo sik ngene-ngene wae. Nah, saat seperti itu terjadi dialog di dalam batin seperti itu menambah khusyuk. Dia bisa nangis. Nah, nangis juga diantaranya karena ya karena takut. Ngene iku ndredeg wedi. Kalau tadi ndredegnya terharu kan katanya. Nah, orang yang tidak tambah khusyuknya sebagai tanda tambah dekatnya kepada Allah, maka bisa jadi dia pernah su'ul adab yang menyebabkan dia tidak lagi mendapatkan anugerah tambahan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi pula sebenarnya ia telah dijauhi, bahkan didoi oleh Gusti Allah. Namun ia tidak menyadarinya karena mungkin bentuknya hanya berupa pembiaran dirinya dengan keinginannya. Jadi dia itu dibiarkan oleh Allah sakarepe dhewe dengan kesenangan-kesenangannya. Nah, orang-orang yang dibiarkan dengan keinginannya itu, apakah ada Rasulullah niku Bapak Ibu sampai-sampai mencontohkan kita berdoa agar berlindung dari kita itu melaksanakan kesenangan-kesenangan kita saja. Oke, nanti saya jelaskan. Kita selesaikan ini dulu. Fakot ay innama kana dzalika minal jahli, maka sungguh itu semua terjadi karena kebodohan. Di annahu qad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yashkuru. Karena mungkin saja bantuan itu diputus tanpa ia sadari. Walau lam yakun min qat'il madati anhu, meskipun hanya dari terputusnya bantuan kepadanya. Illa man uzziyadati, walau hanya berupa penolakan tambahan adanya karunia. Ai azyadatu minal madati lakana dzalika kafian fi qat'il imdati wa qat'ihi mabda'ul hijabi. Maksudnya tambahan bantuan yang cukup disebut sebagai terputusnya bantuan, dan pemutusan itu adalah awal mula hijab. Faidah betul dia bihil murid, jika seorang murid mulai mengalaminya, walam tadadarokhu rahmatullahi ta'ala, dan tidak segera ditolong oleh rahmat Allah fil hal, dalam keadaan tersebut, inna dzalika mujibun lisukutihi min aunillah, maka itu menjadi penyebab jatuhnya ia dari pandangan Allah. Wis boten digatekaken Gusti Allah. Wa wuku ila hijabi, dan hijab, terjatuhnya hijab ala qalbihi, atau hijab menutupi hatinya. Wa tabaddulil unsi bil waqsyati, dan rasa akrab dengan Allah diganti dengan masa terasing dengan Allah. Biasanya muni astagfirullahaladzim, mboten niku nikmat, tiba-tiba mboten nikmat. Masih ingat ceritanya Syekh Junaid kemarin yang digotong pakai nampan? Mboten ingat. Nanti lihat video saya, sudah saya kirim linknya tadi. Yang rekaman yang minggu kemarin, kan Syekh Junaid batin orang miskin kan gitu. Terus sampai mimpi, nah, di wiritannya nggak bisa khusyuk. Waqad yuqamu maqamu fil maqam. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu, yang su'ul adab tapi tidak terasa, ia ditempatkan dalam posisi jauh fi maqamil bu'di. Wa huwa la yadri, dan ia tidak menyadarinya. Walau lam yakum min iqamatihi maqamal bu'di, meskipun hanya dengan dibiarkan sendiri sesuai keinginannya. Illa ayyukhalliyaka wa ma turid, meskipun hanya dengan dibiarkan sendirian kosong
wa ma turid, dan dengan apa yang ia kehendaki. Bi ayyusallito alaika nafsaka wa yamna'a nasrataka alaiha, yakni dengan menyerahkanmu kepada nafsumu dan menahan pertolongan Allah atasmu. Lakana dzalika kafiyan fil bu'di, hal itu cukup untuk menjauhkan dirinya. Fa inna dzalika mabda'ul lil hijabi, karena itulah awal mula hijab. Wa mani'un lil qalbi anid dukhuli fi hadratir rabb, dan awal mula menghijab dan penghalang bagi hati untuk masuk ke hadratillah. Masih ingat hadratillah niku napa Bapak Ibu? Hadratillah niku pernah saya contohkan. Kalau saya bilang orang yang menuju ke keraton mau sowan raja, kalau di sini kan jauh. Tapi kalau saya bergeser ke Gedung Kuning tambah dekat, sampai makam pahlawan tambah dekat, sampai kantor pos tambah dekat. Apalagi kalau sudah di Paseban, keraton mereka, berarti tambah dekat. Apalagi kalau kemudian di sekitar singgasananya raja, berarti tambah dekat. Apalagi tidak singgasananya tok, rojone nggih wonten. Itu yang dekat sekali. Nah, orang yang dekat kepada Allah itu diantaranya adalah terpesona dan tenggelam, kontemplasi, fokus, konsentrasi hanya pada Allah. Karena apa? Kalau orang itu dekat dengan Allah, kok nggak terpesona dengan Allah, itu kok sepertinya nggak mungkin. Dulu sekali sudah pernah saya contohkan, jenengan tiap hari dikasih orang uang 1 juta. Kira-kira seneng mboten dengan orang seperti itu? Mboten usah nunggu sebulan, seminggu mawon pun seneng. Mungkin telung dino pun seneng. Nah, begitu juga Allah kan lebih dari itu semua. Allah memberi kita itu lebih dari itu semua. Sehingga pasti kalau seseorang itu dekat dan kenal Allah, pasti akan terpesona, pasti akan jatuh cinta. Pada saat seseorang itu jatuh cinta, terpesona kepada Allah, pasti dia tenggelam dalam keterpesonaannya itu. Sehingga apa-apa niku pertimbangannya mesti Allah. Saya ngelakoni ini karena Allah. Saya tidak saya tidak jadi berangkat ke Gedung Kuning karena Allah. Napa-napa niku niate karena Allah. Karena sudah tenggelam dalam cinta, dalam keterpesonaan kepada Allah. Niki pun selesai hikmahnya, niki saya jelaskan yang tadi. Jadi apakah ada orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menuruti keinginannya dirinya sendiri, bukan perintah Allah? Banyak. Sampai-sampai Rasulullah niku mengajarkan kepada kita agar kita itu berdoa niki, fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau sandarkan urusanku pada diriku walaupun sekejap mata. Janganlah apa yang saya lakukan itu nurut saya sendiri, atas keinginan saya sendiri, atas keinginan senang saya sendiri. Jangan. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah atas perintah Allah. Nah, niki lengkapnya hadis, bisa kita pakai doa, terutama yang lagi susah. Jenengan lagi susah, Mas. Yo kalah Indonesia karo Jepang 7-0 apa 6-0? 6-0 susah. Nggih, niki dongane. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awatul makrub, doa orang yang dirundung duka. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap
Janganlah engkau sandarkan atau serahkan urusanku pada diriku, walaupun sekejap mata. Perbaikilah segala urusanku seluruhnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 5090. Ini artinya perkara nuruti nafsu, nuruti pingine awak dewe itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Hendaklah seseorang itu adalah menuruti perintah Allah, bukan perintah dirinya sendiri. Contoh, terutama bagi yang belum nikah. Mengapa kok kamu pingin nikah sama si A? Ya karena cantik, karena tampan, karena kaya. Niku kan berarti nuruti pingine awak dewe. Jadi bagaimana agar kita itu menikah kemudian itu adalah sesuai dengan perintah Allah? Ya jawabnya, mengapa mau nikah dengan si A? Karena si A itu orang yang baik, yang akan bisa bersama-sama saya ajak untuk taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah sebaik-baiknya. Kok kemudian dilala wis taat, suge, ayu. Berarti alhamdulillah. Jadi jangan takut kalau orang yang belum nikah niku jangan takut. Jangan takut nopo. Wah duitku sesedidik uangku masih sedikit terus gak berani nikah. Yang penting yang diajak nikah mau, kemudian orang tua pada setuju, walaupun belum punya banyak uang, nikah. Wong nyatanya banyak orang yang saya kenal itu dulu nggak kaya, waktu nikah nggih, nuwun sewu mboten duwe, sakniki setelah duwe anak siji loro kok duwe kan kata nggih Bu, pengalaman seperti itu. Sakniki enten mboten yang dulu waktu nikah ketok megah dan sugih tapi nggih kemudian malah tidak sugih. Wonten to Bapak Ibu? Nggih wonten. Nggih niki doa ini silakan dihafalkan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Nah niki ada riwayat yang lain yang sering saya dengar diucapkan banyak orang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nah, ini yang sering dibunyikan kalau terutama di orang doa bersama nih kalau Bapak Ibu. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Wa aslih li sya'ni, dan perbaikilah atau solehkanlah keadaanku kullahu seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan mohon jangan engkau serahkan diriku ila nafsi kepada diriku sendiri, kepada nafsuku sendiri, tarfata ainin sekejap mata, abadan selamanya. Monggo nggih Bapak Ibu, niki penting sangat niki, terutama kalau nggih orang niku kan naik turun nggih Bapak Ibu. Keadaan niku kan naik turun. Baik keadaan emosi, keadaan keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, niku naik turun pasti karena itu ujian. Lah pada waktu kita merasa di bawah, kita merasa butuh pertolongan ngoten niku kayak gini-gini niki sering diucapkan. Bahkan niki wasiatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Fatimah, putri beliau, apa yang menghalangimu untuk mendengar wasiatku atau yang kuingatkan padamu setiap pagi dan petang, yaitu berdoalah, ucapkanlah. Pagi dan petang berarti paling tidak doa ini bar subuh kali bar asar atau bar maghrib.
Doa ini diucapkan bagus sekali sebagaimana wasiat Rasulullah tadi, diucapkan pagi dan petang, yaitu habis subuh atau dan habis asar atau habis maghrib. Ping pinten Pak? Niku Rasulullah mboten nyebut ping pinten, pisan mawon cukup. Tapi dipahami artinya sehingga doanya niku serius. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup. Kalau kita itu adalah dihidupkan, Allah maha hidup dengan sendirinya. Kita kalau tidak dihidupkan nggak bakal hidup. Niku perbedaan yang sangat tinggi sekali sebetulnya. Ya Qayyum, Allah itu yang maha mandiri, tidak butuh pertolongan siapapun. Kita itu butuh pertolongan. Pertolongannya apel, pertolongannya nasi. Dan gitu, kita mau bisa berdiri saja, kalau pas ngelih, nggih boten kabotan berdiri. Akhirnya butuh pertolongannya melalui perantara makanan. Kita bisa bernafas dengan baik, butuh pertolongannya perantara pertolongan dari oksigen. Artinya Allah tidak butuh seperti itu. Nah, kita nikmati pemahaman itu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu kula nyuwun pertolongan. Oke, tadi sampun nggih. Niki intinya betul-betul kemudian dihikmati, kita berdoa sebaik-baiknya dengan. Nah, di antara yang sudah sangat terkenal, doa agar kita mohon ampun kepada Allah atas kedzoliman yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Termasuk su'ul adab tadi itu kan dzolim. Niki yang diajarkan oleh Allah langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Rabbana ya Rabbana. Ya sing pantura sapa iki? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami telah menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri itu bukan memukuli diri sendiri, Bu. Menganiaya diri sendiri itu kita diciptakan kita beramal tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Harusnya seseorang karena diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, hidupnya niku dipenuhi oleh ibadah. Baik itu ibadah yang vertikal maupun horizontal, baik ibadah langsung kepada Allah seperti sholat maupun ibadah sosial seperti sedekah, menjenguk orang sakit, menemani atau memandikan orang yang meninggal dan seterusnya itu. Nah, niku namine kalau tidak dipakai ibadah berarti kita sering zalim. Nah, oleh karenanya kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jika jika panjenengan tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Nah, niku terus diampuni Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa diampuni oleh Allah. Nah, niki nggih wong para nabi mawon nggih ada salah-salahnya nggih Bapak Ibu. Nah, nyatanya kan enten ayat-ayat Al-Qur'an. Kira-kira kita niku nggih lebih mulia dari nabi mboten-mboten toh? Nah, berarti kan sering salah. Nah, niki lafaz pertobatan Nabi Yunus alaihissalam dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus saat itu dalam 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama apa Bapak Ibu? Kegelapan di dalam perut ikan paus, bukan hiu, Pak. Kemudian di gelapnya samudra, lalu di gelapnya alam. Kasdalu kan gelap, malam gelap, terus di dalam samudra gelap,
Sudah gitu di dalam perut berarti 3 kegelapan. Pun susahin jenengan sakniki susahin nopo. Wah, enten telu ya Pak ngono. Wah, susah ngoten. Kandel banget susah. Ya niki di antaranya yang bisa kemudian kita wiridkan. Niki saya baca pelan-pelan. Ini adalah lafaz pertobatan Nabi Yunus alaihissalam dalam 3 gelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan di bawah permukaan laut, dan kegelapan dalam perut ikan. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Sana sekolah loh nih yang menyebabkan hilang. Nggak sengaja. Oh, penyakit medal. Al-Quran menceritakan bahwasannya bahwa kalau saja Nabi Yunus bukan termasuk orang yang gemar bertasbih, niscaya ia akan tetap berada dalam 3 kegelapan itu hingga hari kiamat. Niki ayatnya wadannuni idzhaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ingatlah pula Zunnun atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Niki Nabi Yunus niku pernah nesu gara-gara dakwah mboten enten sing ngrungokke Bapak Ibu. Jadi umatnya niku mboten purun didakwahi Nabi Yunus. Nah, nesu to. Karena nesu kemudian lari sampai ke pinggir laut, naik kapal. Di kapal itu terus terjadi kerusakan. Kapal itu seakan-akan diombang-ambingkan, dioyak, kayak mau tenggelam itu. Terus salah seorang bilang, ini mesti ada wong ora bener. Terus diundi. Nah, diundi pokoknya sing oleh undian, kena undian berarti dia yang akan dilempar ke laut. Biar wong sak kapal lainnya itu selamat. Diundi ping telu Bapak Ibu. 3 kali metunya Nabi Yunus terus. Akhirnya dilempar Nabi Yunus ke laut. Nah, kemudian ditampani sama ikan paus tadi. Nah, kemudian pas di dalam laut itu Nabi Yunus tidak berhenti-henti. Niku minta ampun kepada Allah. Lafat mohon ampunnya niki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, kalau guru saya niku ditambahi lafaz pengampunannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nggih, monggo tidak ditambahi mboten napa-napa. Tapi intinya ini adalah ngaku salah. Ngaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sebentar lagi suro leres mboten? Lah lupa sama suro. Biasanya per bulan haji terus suro. Lah terjadinya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah keluar dari perut ikan, dibawa ikan sampai ke pantai itu adalah tanggal 10 Suro. Sanes 1 Suro, 10 Suro iku selamat. Oleh karenanya nek purun mulai 1 Suro niku diwirid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
Nggih, dibaca yang sering. Kemudian sesudah Nabi Yunus itu mengucapkan atau mohon ampun kepada Allah dengan doa tadi itu, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi doa ini tidak khusus untuk Nabi Yunus. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Luar biasa. Dungone luar biasa sampai gak kuat komputer ini. Lah, Rasulullah dawuh ngeten niku. Mus'ab bin Umair meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man da'a bidu'a Yunus ustujiba lahu." Siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, maka akan dikabulkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, ini sebagai kesimpulan umum Bapak Ibu tentang hikmah yang ke-76 ini, bahwa hikmah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga adab atau sopan santun dalam hubungannya dengan Allah, dengan guru, dengan sesama manusia, dan juga adab terhadap diri sendiri. Kebodohan dan ketidaktaatan dapat menyebabkan pemutusan bantuan atau pertolongan Allah atau disebut imdad. Hijab menyebabkan hijab atau tertutup. Tertutup niku nggih atine tertutup karat dan jauh dari Allah. Oleh karena itu seorang murid harus selalu waspada. Seorang yang berjalan menuju Allah harus selalu waspada terhadap tindakan-tindakan yang dianggap tidak sopan, baik secara lahir maupun batin, agar tidak terjebak dalam kesalahan spiritual yang sulit diperbaiki. Wallahu alam, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana antal muhassilu wa la muhassila ila anta ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu Rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.